斗气大陆从此将是我魂族所有。如果你们降服于本地，可以保全你们血脉。我已晋升斗帝，即便萧炎出关，照样只能臣服于本地。笑话！当年我斗气全失，受辱退婚能退缩，中州的浩劫就此结束吧！Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 109-110 Peleburan Esensi Darah 9. Xiao Li melambaikan tangannya, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berjalan menuju kerumunan klan Xiao. Kali ini ketika mereka datang ke pegunungan Tianmo, hanya Xiao Li dan Xiao Long yang memimpin tim pada hari pertama klan Xiao. Suatu hari kemudian, semua tetua klan Xiao bergegas ke pegunungan Tianmo untuk berkumpul. Pada saat ini, semua tetua klan Xiao berkumpul bersama, dan Xiao Li menjelaskan masalahnya. Xiao Long adalah orang pertama yang sangat keberatan. Temperamen Xiao Long sangat ganas, dan ketika dia mendengar bahwa pria berjubah hitam dari luar meminta klan Xiao untuk menyerahkan Xiao Yan tanpa alasan, dia langsung menolak. Jika Xiao Yan diserahkan seperti ini, apa keagungan klan Xiao didisu? Di mana wajahnya? Terlebih lagi, jika Xiao Yan benar-benar memperoleh beberapa harta dari pemakaman iblis, ditambah bakat mengerikan Xiao Yan, setelah diserahkan, klan Xiao akan menderita kerugian besar. Harapan kebangkitan benua Doudi akan hancur dalam sekejap. Sudut pandang Xiao Long memenangkan simpati banyak tetua. Saya memiliki pendapat yang berbeda, kata tetua keempat Xiao Tian. Sepertinya semua orang telah melihat situasi ketika 5 pria berjubah hitam ingin menerobos penghalang sebelumnya. Adakah yang bisa merasakan kekuatan mereka? Penatua kedua, Anda yang terkuat di sini. Bisakah Anda merasakan kekuatan pria berjubah hitam ini? Kekuatan, Xiao Tian bertanya pada Xiao Li. Xiao Li tidak menjawab, tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bahkan tetua kedua tidak dapat merasakan kekuatan mereka. Saya pikir kekuatan mereka setidaknya adalah Doudi bintang 4, dan saya merasa salah satu dari mereka lebih kuat dari 4 lainnya. Pikirkanlah, jika Anda tidak menyerahkan Xiao Yan, bisakah kita berurusan dengan 5 pria berjubah hitam ini? Xiao Tian bertanya pada para tetua. Xiao Tian, jangan waspada di sini. Semua orang baru saja melihatnya. Orang-orang dari kultus iblis Irak yang memimpin 5 pria berjubah hitam ini. Murid baikmu Xiao Yong sekarang menjadi anggota kultus iblis Irak. Masalah besar klan Xiao kita telah bertengkar dengan mereka, tapi kita tidak bisa berteman. Xiao Long berteriak pada Xiao Tian, jelas, dia masih khawatir tentang Xiao Yong yang memaksa Xiao Yan ke reruntuhan kuno. Senyum dingin muncul di wajah Xiao Tian, dan dia masih berkata dengan santai, berkelahi. Mengapa kamu bertarung? Apakah menurutmu seluruh klan kita dapat menangani 5 pembangkit tenaga Doudi bintang 4 atau bahkan di atas bintang 4? Untuk satu Xiao Yan, apakah kita harus membayar harga memusnahkan klan? Apakah seluruh keluarga kita yang penting, atau Xiao Yan sendiri? Terlebih lagi, Xiao Yan belum menjadi anggota klan, jadi dia tidak bisa dianggap sebagai anggota dari klan Xiao saya. Setelah selesai berbicara, saya diam-diam bangga pada diri saya sendiri. Xiao Yan, sepertinya saya tidak sabar menunggu kompetisi klan. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa Xiao Yan tidak seberapa dibandingkan dengan kelangsungan hidup keluarga. Tidak ada yang berani menukar kelangsungan hidup keluarga untuk Xiao Yan. Xiao Yan, kamu dikutuk kali ini. Sebelumnya, Xiao Yan diam-diam dirancang untuk Xiao Yong. Meskipun Xiao Yong diusir dari klan Xiao dan pergi ke sekte iblis Irak karena kecerobohannya, Xiao Tian semakin membenci Xiao Yan dan ingin segera menyingkirkannya. Semua tetua klan Xiao terdiam setelah mendengar kata-kata itu, bahkan Xiao Long tidak dapat membantah kata-kata Xiao Tian. Semua orang tahu di dalam hati mereka bahwa itu terkait dengan kelangsungan hidup seluruh klan Xiao, dan Xiao Yan hanya bisa dikorbankan. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 111 Peleburan Esensi Darah 10. Saya pikir Xiao Yan harus diserahkan. Untuk menjaga keluarga kita, ini adalah satu-satunya cara. Bagaimana menurutmu? Setelah para tetua terdiam lama, Xiao Tian berbicara lagi. Dengan sedikit kepuasan dalam matanya, semua tetua mengalihkan perhatian mereka ke Xiao Li. Xiao Li tidak mengungkapkan pendapatnya. Saat ini, Xiao Li sedang memikirkan dengan hati-hati tentang bagaimana menangani masalah ini. Sebagai penanggung jawab klan Xiao, Xiao Li jelas tahu bahwa ini adalah peristiwa besar yang berkaitan dengan masa kini dan masa depan klan Xiao, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah daerah aliran sungai yang akan menentukan nasib dari klan Xiao. Jika Anda menyerahkan orang, seperti yang dikatakan Xiao Long, kekuatan klan Xiao di Dizu akan sangat terpengaruh di masa depan, dan yang terpenting, Anda akan kehilangan Xiao Yan, yang dalam pikiran Xiao Li dapat memimpin kebangkitan Xiao di masa depan. Klan dan pimpin masa depan Brilliant Genius, tetapi jika Anda tidak membayar, bagaimana Anda akan melewati kesulitan di depan Anda? Kelima pria berjubah hitam itu sangat kuat, ditambah dengan kekuatan di belakang mereka. Klan Xiao mungkin benar-benar musnah. Tunggu,
Tunggu, sepertinya aku melewatkan sesuatu. Xiao Li mengingatkan dirinya sendiri. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dia tercengang, dan tiba-tiba mengerti, ya, mengapa aku tidak memikirkan level ini. Ekspresi Xiao Li segera santai, Xiao Li melambai pada Xiao Long, lalu berjalan ke samping. Xiao Long merasa tertekan tentang Xiao Yan, dia sedikit bingung, melihat Xiao Li melambai padanya, secercah harapan menyala di hatinya, dan dia segera mengikuti. Para tetua juga melihatmu, tetapi mereka tampaknya langsung mengerti, dan mereka semua berpikir bahwa Xiao Li yang mencoba membujuk Xiao Long sendirian sebelum membuat keputusan. Ketika dia sampai di samping, Xiao Li bertanya kepada Xiao Long dengan suara lembut yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, "Aku dengar Kaisar Ming mengirim kompas ke Xiao Yan, kan?" Ketika Xiao Long mendengar kata-kata itu, cahaya terang melintas di matanya, "Ya, mengapa saya tidak memikirkannya?" "Xiao Yan punya kompas, apakah kamu yakin?" Xiao Li bertanya lagi pada Xiao Long untuk konfirmasi. "Pasti," Xiao Long mengangguk, "kami seperti ini." Xiao Li meletakkan mulutnya di sebelah telinga Xiao Long dan mengaku. Mendengarkan bisikan Xiao Li, Xiao Long mengangguk dari waktu ke waktu. Semua tetua melihat situasi di sisi Xiao Li dan Xiao Long, dan mereka sedikit bingung, apakah perlu berbisik sedemikian rupa untuk membujuk Xiao Long. Xiao Wutian mengerutkan kening, dia merasa tidak enak, tapi dia tidak tahu kenapa. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 112 Peleburan Esensi dan Darah 11. Setelah beberapa saat, Xiao Li dan Xiao Long kembali. Xiao Li melirik para tetua dan berkata, "Tiba-tiba aku memikirkan beberapa pertanyaan dan ingin mengobrol denganmu. Pertama, mengapa pria berbaju hitam bersikeras agar kami menyerahkan Xiao Yan? Kedua, mengapa Xiao Yan memasuki zaman kuno ini? Keruntuhan. Akhirnya, penghalang energi ini akan muncul di sini, dan penghalang ini begitu kuat sehingga bahkan 5 orang kuat di atas Doudi bintang 4 tidak dapat menembusnya. Siapa yang akan memasang penghalang yang begitu kuat?" Xiao Li menggunakan ini untuk mengobrol, kata. Semua penatua merenungkan satu demi satu, ya, mereka tidak pernah memikirkan masalah ini sebelumnya. Xiao Li tidak menunggu jawaban semua orang, jadi dia melanjutkan sendiri, "Saya pikir, pasti ada harta karun di reruntuhan kuno ini yang harus dimiliki oleh pria berjubah hitam. Dan setelah Xiao Yan memasuki reruntuhan ini akan dilindungi oleh penghalang ini. Ketika saya bangun, saya pikir, Xiao Yan pasti mengalami semacam petualangan. Orang kuat yang mendirikan penghalang ini mungkin adalah orang yang memberi Xiao Yan petualangan ini. Ini di luar yang bisa kita bayangkan. Apakah analisis saya masuk akal? Xiao Li layak menjadi penanggung jawab keluarga, dan analisisnya sendiri pada dasarnya sejalan dengan fakta. Faktanya, Xiao Li tidak perlu mengatakan ini sama sekali. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah untuk mengingatkan para tetua bahwa masalah ini tidak sesederhana menyerahkan atau tidak. Xiao Wutian samar-samar menebak niat Xiao Li, tetapi dia tidak berdamai, dan berkata kepada Xiao Li dengan marah, "Analisis tetua kedua sangat masuk akal, tetapi mungkin tidak benar bahwa kita dapat mengandalkan kelangsungan hidup seluruh keluarga. Bantuan dari yang kuat siapa yang harus ada? Hehe, jangan khawatir, aku tidak mengatakan aku tidak akan menyerahkan Xiao Yan, bukankah masih ada 3 hari? Mungkin Xiao Yan sudah mati di situs kuno, jadi sulit dikatakan. Selain itu, bukankah kamu juga mengatakan bahwa Xiao Yan tidak dapat benar-benar menganggapku sebagai Xiao Yan? Apakah kamu anggota klan? Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi dan buat keputusan dalam 3 hari. Xiao Li melirik Xiao Wutian dan berkata, "Juga, aku harus masuk ke dalam terlebih dahulu dan mengaktifkan barisan pertahanan keluarga untuk mempersiapkan segala kemungkinan. Wutian, kamu dapat memimpin di sini. Setelah 3 hari, tidak peduli apa hasilnya, kamu dapat memutuskan semuanya di sini. Xiao Long dan Qi, ikut aku." Xiao Li mengikuti dan berkata lagi, menggunakan nada orang tua. Xiao Li saja tidak cukup untuk mengaktifkan formasi pertahanan keluarga. Xiao Wutian sangat senang, saya bisa membuat keputusan dalam 3 hari, bukankah itu berarti menyerahkan Xiao Yan? Haha, sepertinya Xiao Li dan Xiao Long tidak mau secara pribadi memutuskan untuk menyerahkan Xiao Yan. Tidak heran mereka mengatakan ingin kembali dan memulai formasi pertahanan terlebih dahulu, itu hanya alasan. Setelah Xiao Li selesai berbicara, dia menginstruksikan Xiao Long lagi, "Pergi dan bawa Kier dulu, aku akan pergi dan menyapa Kaisar Ming." Begitu dia berbalik, dia terbang menuju tempat yang ditempati oleh lembah Tianming. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 113 Hantu 1. Boom, di ruang berdarah ini, awan gelap perlahan mulai muncul di langit di atas darah, dan di bawah awan petir, ada sesosok yang hampir seluruhnya tertutup oleh energi darah. Meski diselimuti oleh energi darah, namun aura yang kuat dari sosok tersebut masih dapat dirasakan dengan jelas. Xiao Yan telah menyerap energi darah roh jahat selama beberapa hari. Kekuatannya terus meningkat, dan api aneh di tubuh Xiao Yan juga mengalami perubahan yang luar biasa. Api warna-warni menari-nari di tubuh Xiao Yan, dan setelah api yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh tubuh dengan dendam Xiao Yan, nyala api kuning muda akan lahir dari api aneh itu. Berulang kali, api suci yang kacau, yang hanya seukuran telapak tangan, secara bertahap bergabung menjadi ukuran wastafel saat ini, dan api aneh di sekitarnya telah berkurang banyak.
api suci kekacauan di tengah-tengah Yan. Xiao Yan merasa bahwa Seng Yan belum berhasil bergabung, itu masih sedikit pendek. Apalagi, Xiao Yan memikirkan Chaos Ancient Ruins. Terlepas dari ini, Xiao Yan berhenti memikirkannya dan terus menyerap energi darah Mosa. Xiao Yan menyerapnya seperti ini, dan setelah beberapa hari lagi, kekuatannya kembali ke puncak Kaisar Dou Bintang 1, dan kesengsaraan Kaisar mengikuti, dan awan guntur di langit berkumpul berputar-putar. Ini adalah kedua kalinya Xiao Yan menghadapi kesengsaraan Kaisar Bintang 2, dan kali ini kesengsaraan Kaisar jelas tidak sekejam kesengsaraan Kaisar terakhir, dan bahkan iblis petir tidak muncul. Xiao Yan mengangkat telapak tangannya sedikit, dan di telapak tangannya, nyala api seukuran wastafel melayang seperti naga api kecil, menari secara ritmis di tangan Xiao Yan. Di langit, beberapa awan petir saling terkait, Xiao Yan mengerutkan kening, dan dengan lambaian jubah lengannya, api suci yang kacau meledak ke langit, dan semua darah di sekitarnya dibakar hingga terdengar suara berkicau. Ini saat yang tepat untuk mencoba teratai api penghancur yang dipadatkan dengan api suci kekacauan. Xiao Yan tersenyum di sudut mulutnya, melambaikan tangannya lagi, menuangkan energi pertempurannya ke dalam api suci kekacauan, dan api suci kekacauan segera membengkak seperti balon, dan dalam sekejap, itu mengembun menjadi ada teratai api yang sangat besar. Pergilah.